Al-Fatihah. Wasiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiasa dari pengaturan. Wasiasa dari pengaturan istislahil khalq dalam amri bagusi makhluk. Istislahil khalq dalam amri bagusi makhluk wa irsyadihim lan nuduhaken khalq. Isyadihim lan nuduhaken khalqi ila tariqi maring dalan al mustaqimi kang jejeg al munji kang bisa nyelametaken apa tariq di dunia dalam dunia wal akhirah lan akhirat di dunia dalam dunia wal akhirat dan akhirat ala arba'i maratib iku tetapi ngatasi papat piro-piro derajat ala arba'i maratib ngatasi iku tetapi ngatasi papat piro-piro derajat al-ula utai derajat yang pertama wa ya utai ulang al-ula utai kang pertama wa ya utai ula al-ulya iku derajat kang luhur al-ulya iku derajat kang luhur siasatul anbiya iku pengaturane para nabi alaihi wassalam wa hukmu utai hukumi anbiya hukumi anbiya alal khosso iku netapi ngatasi wong kang khusus wal amma lan wong kang umum jami'an alisikabian fi dhahiri dalam dhahiri khosso wa batinihim lan batini khoso wal am fi dhahirihim dalam dhahiri khoso wal am wa batinihim lan batini khoso wal amma wa thaniyah taikan nomor luru al khulafa rasyidin biro khalifah al khulafa biro khalifah wal bulukulan biro ratu wassalatin lan ratu. Khulafaur Rasyidin itu khalifah yang setelah Rasulullah. Kalau al-muluk itu raja yang setelah khalifah. Maksudnya raja yang memang naibul khulafa, khalifah, orang yang menggantikan khalifah. Wassalatin, salatin ini raja yang memang menaklukkan satu negara dengan cara paksa. Ini salatin. Kalau salatin ini kayak raja Arab sekarang, Saudi, Raja Saud itu dulu perang ke Jaziratul Arab sehingga menaklukkan Jaziratul Arab hanya segitu. Namanya Saudi Arabi. Ini as-salati. Kalau al-muluk ini setelah khalifah. Al-muluk itu cenderung ke ulama yang berkuasa. Kalau as-salati ini umum, lebih umum lagi. Ke pemerintahan dan yang lain ini salati. Jadi yang tertinggi khalifah, setelah itu al-muluk, setelah itu as-salati. Wa hukmu mutayyib al-khulafa. Wa
hukmuhum utai hukume khulafa wal muluk was salati alal khossah iku nakapi ngatasi wong kang khusus wal ammah lan wong kang umum jami'an anis kabehane walakin ala zahirihim tetapi ning ngatasi zahire khossah wal am tapi ngatasi zahire khosoh wal amala ala batinihim orang yang ngatasin jerone khosoh wal am. Wa tsalitsah taika nomor 3 al ulama iku pira-pira ulama wong kang alim billahi kelawan Gusti Allah azza wa jalla wa bidinihi lan kelawan agamane Allah wa bidini lan lawan agamane Allah alladzina nyatane wong akeh hum kan utai alladzina warasatul anbiya iku pira-pira ahli warisi para nabi wa hum utai hukum ulama ala batinil khassah iku ing atase batine wong kang khusus ngatasi batin yang kang khusus batin si khos salah batin si khos batin yang khos dalamnya orang yang khusus fakot halif wala yantafi ulan ora hilang ora tutup ora hilang fahmul ammah apa pemahaman wong umum fahmul amma pemahaman yang umum alal istifadah ingat asing ngalap faidah minhum saking ulama wala tantahilan ora tutup kuatuhum apa kuwate ulama ila tasarruf maring merentai fi dhahirihim tasih pira-pira dhahire amma bil ilzam lawan netepaken wal man'i lan nyegah wasyar'i lan nglakuaken warabi'ah kayak nomor 4 al-'ad biro-biro wong kang mituturi fuqaha wong ulama fikih wa hum utai wa'ad fuqaha ala bawatinil awam iku ing atase batine wong awam fakot haliblo ini siasa itu pengaturan cara fistislahil khalqi cara gimana makhluk itu bisa bagus cara gimana makhluk itu bisa soleh istislahil khalqi wa irsyadihi ila tariqil mustaqimil mujib di dunia wal akhirah cara memperbaiki makhluk dan menunjukkan makhluk ke jalan yang benar jalan yang mustaqim al-munji yang bisa menyelamatkan fid dunya wal akhirah bisa selamat dunia berarti bukan siasah biasa ini siasah fid dunya wal akhirah apa ya ilmu nah ilmu itu banyak dan cara menyampaikannya ini bermacam-macam ala arba'i marati ilmu cara menyampaikannya itu ada 4 derajat ada 4 tingkatan al-ula wa iyal ulya tingkatan pertama ini yang tertinggi yaitu siasatul anbiya siasatnya para nabi cara ngaturnya para nabi kenapa kok tertinggi ya karena yang lain gak akan bisa mampu kayak Nabi Muhammad hanya gak sampai 30 tahun sudah bisa mempengaruhi sedunia tinggal ya gak langsung tapi ya melihat waktu ketika Kanjeng Nabi sudah menguasai Madinah, Mekah dan yang lain setelah Kanjeng Nabi melebar setelah itu melebar lagi sampai sekarang sedunia banyak bahkan Rusia yang terkenal orang Kristen itu sudah ada orang Islamnya. Ini siasatul anbiya. Ya nggak bisa kita ini.
Wa hukmuhum 'alal khassa wal 'amma jami'an fi dhahirihim wa batinihim. Anbiya itu mengurus semua, baik yang khassa dan 'am. Khassa ini orang khusus, orang yang nggak bisa dipaham orang kecuali orang itu sendiri dan orang yang di atasnya. Kalau 'amma ya kayak saya dan yang lain. 'Amma ini orang umum. Jami'an semua fi dhahirihim. Hukumnya menghukumi zahir dan batinnya. Kanjeng Nabi itu tahu zahir batinnya siapa saja. Khassa wal 'am. Bahkan aulia yang tertinggi, nabi yang tertinggi tetap tahu kanjeng. Sayyidul mursalin. Ya anbiya gitu. Ya ada yang tertinggi kanjeng Nabi. Wa tsaniyah. Siasa yang kedua itu al-khulafa ar-rasyidun. Khulafa. Ini macam-macamnya siasa. Al-khulafa. Khalifah. Satu khalifah. Ya, khalifah itu ya kayak Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain sampai seterusnya. Tapi khalifah yang Rasyidin katanya 5 sampai yaitu sampai Sayyid Hasan. Wal muluk ini naibul khulafa, naibul khalifah. Gimana? Misalnya ada orang alim andamah, ada suatu desa kayak Yaman itu sudah banyak kan habaib min dzurriyyati Rasulillah. Nah itu termasuk khalifah. Jadi siapa yang memimpin Yaman itu khalifah. Bukan khalifah, al-muluk, namanya al-muluk. Setelah khalifah. Kalau as-salatin dia penguasa, pemerintahan. Nah, ini termasuk pengaturan yang tingkatan kedua yaitu khulafa wal muluk was salatin. Wa hukmuhum 'alal khass wal 'amah jami'an lakin 'ala dhahirihim la 'ala batinihim. Pengaturan mereka semua khulafa muluk was salatin itu baik khassah dan 'amah tapi zahirnya saja. Zahirnya saja. Kalau melanggar ya dihukum. Kalau enggak ya dilanggar. Itu hukum ala zahir. Ala khassa wal 'amma lakin ala zahirihim. Ini bentuk penguasanya. Kalau Nabi semua anbiya semua enggak lihat khassa dan 'amma. Enggak lihat zahir dan batin semua. Nah, wa tsalitsa al-ulama billah azza wa jalla wa bidini alladziina hum warathatul anbiya wa hukm 'ala batin al-khassah. Nah, ini nomor 3 al-ulama. Ini al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama billah wa bidini. Ini bukan ulama biasa, bukan fuqaha biasa, tapi ulama. Bahasanya ini al-arif billah. Banyak yang mengatakan al-awliya billah. Walinya. Bukan waliun nas. Waliullah. Ini awliya. Ini al-ulama. Wala yartafi fahmul 'ama 'ala al-istifadati minhu. Wala tantahi quwwatuhum ila tasarruf fi dhawahirihim bil ilzam wal man'i wasyarr. Ini auliya. Wali ini siasat kepada khosoh fakat. Pada batinnya khosoh, pada batinnya khosoh. Ya kayak wali. Bahkan kalau orang umum gak akan kuat melihat. Mungkin dohirnya saja. Wala yartafi'u fahmul 'amah 'ala al-istifadati minhum. Orang awam gak akan bisa mengambil faedah dari ulama itu. Siapa dia wali? Wali yang fi darajatil siasatil awliya, siasatil ulama. Jadi wali itu punya pengaturan. Ya, mungkin banyak yang tahu wali itu ada bagiannya. Yang saya tahu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah itu ada siasat. Siasatnya ala batinil khass. Batinnya orang khusus, bukan semua orang khusus yang diatur.
Ada suatu cerita, ya saya nggak tahu juga, saya juga dari orang, saya nggak langsung baca, nggak langsung dari orang, orangnya dari orang. Apakah ini waktu sehingga atau bahkan bisa mautu, nggak tahu. Cuma ini ada salah satu wali yang mengatur satu daerah, misalnya di pantai mana. Nah, ini asyas ala khos, ala batinil khos. Jadi misalnya kalau ada laut ini bergelombangnya sangat tinggi, nah wali yang siasat yang mengatur ke sini. Angin kencang, yang ngatur wali. Ini siasatul ulama. Orang awam nggak akan bisa. Wala yartafi fahmul 'am 'ala al-istifadah. Kalau yang sangat tinggi gak ketara cara siasatnya, cara pengaturannya gak ketara. Kalau sangat tinggi, bahkan perilakunya beliau seperti orang biasa. Kalau sangat tinggi, tapi kalau bukan rendah ya, yang maksudnya ya, pokok wali yang rendah, maksudnya yang majutubnya kelihatan, itu ya macam-macam. Itu biasanya kelihatan sama orang awam dan nggak ketemu, nggak nyampe pikiran. Orang-orang ada salah satu wali ketika berada di depan santri, tangannya ke bawah. Nah ini apa itu? Ternyata diangkat basah. Nah siasatul ulama, nggak ada air, nggak ada apa, moro-moro basah. Ini siasatul ulama. Paham nggak? Kira paham? Yaitu maqamul awliya. Dan memang nggak paham, saya pun nggak paham. Siapa pun, kalau bukan wali nggak paham. Tapi ada salah satu cerita wali itu ketika mengajar, ketika belajar, tangannya ke bawah langsung basah. Ternyata menyelamatkan perahu yang mau tenggelam. Ini siasatul ulama. Alladzina hum warasatul anbiya. Ya ini maqamul khos. Ala batinul khos, batin yang khos. Maratibul dzalik. Dan beliau tidak akan fi dhahiri, tidak akan mengatur zahirnya, tapi batinnya ini. Nah, ada satu lagi cerita, misalnya kayak dulu ada peperangan antara kerajaan mana dengan kerajaan ini. Mau perang. Ini kalau perang maka Nusantara akan separuh habis. Gimana yang mengatur ini? Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Siasanya gimana? Ya dua orang ini batinnya diatur. Waktu itu musyawarah, ada satu orang yang ditunjuk, itu yang menang. Nggak jadi perang. Gimana kok bisa nggak jadi? Ya itu namanya wala yahtafu fahmul 'ama 'ala al-istifadati min. Itu al-ulama. Wa rubi'a al-mu'adh. Mu'adh ini ya fuqaha. Ulama yang faqih. Ulama fikih, ulama yang mu'adh. Ya ulama biasa, maksudnya ulama yang faqih. Bahas fikih itu hanya ala bawatinil 'awam. Batinnya awam ya. Misalnya mengajarkan iri, nggak boleh iri, nggak boleh ujub, nggak boleh ini. Al-mu'ad wal fuqaha. Sholatnya keliru, wudunya keliru, cara niat itu gini. Ini al-mu'ad. Al-mu'ad yani al-fuqaha wal mu'ad. Faqih dan orang yang mu'ad. Mu'ad itu orang yang mau itu memang ala bawatinil 'am. Hanya amah yang diaku, bukan khos. Kalau khos sudah lain. Itu tingkatan yang keempat. Wa asrafu hadhihi sinan, maka utawi luwih bagus ikilah pira-pira kegawenan al-arba' kang papat. Al-arba' kang papat atau lelampahan al-arba' kang papat ba'dan nubuwah dalam sausi sifat kenabian
dalam sausi sifat kenabian ifadatul ilmi wa faidah ilmu wa tadhibu nufusin nasi dan bersihkan piro-piro atine manungsa anil akhlaqil madmumah saking piro-piro pekerti kang den wodo anil akhlaqi saking piro-piro pekerti al madmumah kang den wodo al muhlikah kang ngrusak wa irsyadun lan nuduhaken nas wa irsyadun lan nuduhaken nas ila akhlaqi maring piro-piro pekerti al mahmuda kang den puji al mus'ida kang bejaken al mus'ida kang bejaken wa wa ifadatul ilmi wa ifadatul ilmi al murad iku kang den karepaken ta'lim kelawan ta'lim kelawan mulang ta'lim kelawan mulang asrafu hadhihi sina al-arba ya pekerjaan yang 4 setelah kenabian paling utama ifadatul ilmi. Ini sudah jelas ya. Memberi ilmu wa tadhibu nufusin nas, membersihkan hatinya manusia dari akhlak-akhlak yang tidak bagus al-muhlikah. Ini sudah jelas. Wa irsyadu ila al-akhlaqil mahmudah al-muslidah wa huwa al-muradu bit ta'lim. Jadi mengajar yang benar itu adalah ifadatul ilmi. Ifadatul ilmi syariah. Yang maksud ta'lim itu ifadatul ilmi syariah. Ya syariah, bukan yang lain. Ekonomi dan yang bukan. Matematika bukan. Syariah. Matematika bisa masuk ke falak, masuk ke ilmu waktunya sholat, ilmu waktunya bulan Ramadan, hari raya, masuk. Karena itu termasuk pelengkap daripada ibadah. Masuk juga. Wa tadhibu nufusin nas anil akhlaqil madmum. Jelas. Kalau orang sepintar-pintar apa bukan alim. Orang alim itu mesti akhlaknya bagus. Kalau orang alim akhlaknya bagus bukan alim, alim. Bukan alim, alim. Karena bukan alim, alim. Bil hamzah. Berbahaya. Ya karena gitu mungkin. Bukan orang alim. Jadi awal ifadatul ilmi, 2 membersihkan hati dari akhlak yang jelek dan menunjukkan ke akhlak yang bagus yang bisa menyelamatkan. Ya, memang kadang orang pokok taklim itu mengajarkan apa saja. Bukan, taklim itu mengajarkan ilmu syariah dan membersihkan hati dari akhlak yang jelek, menunjukkan hati ke jalan yang ke akhlak yang bagus. Akhlak awal, akhlak al-adab, al-adab fawqal ilmi. Makanya akhlak dulu. Santri awalnya bukan ilmunya yang dilihat, akhlak. Kalau mulai awal sudah bicara ilmu tanpa akhlak gimana pun, itu bukan ta'lim, bukan muallim, bukan muta'allim. Bisa muta'allim, bisa. Bukan muta'allim, muta'allim. Karena yang dikejar karena yang dikejar hanya bukan saya. Ya ini lihat dari sini saja, bukan saya. Yes. Mungkin itu dulu dari saya. Maaf kalau ada keterangan yang salah, omongan yang jelek. Saya hanya diutus ya sam'an wa ta'atan. Saya orang baru lulus aliyah, nggak sampai 10 tahun. Kalau sampean kan sudah orang-orang yang sudah banyak berpengalaman daripada saya. Kalau ada salah makna dan yang lain keterangan, maaf, bisa mereka kurangan saya semua. Bismillahirrahmanirrahim.